Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Puji dan syukur hari ini, Minggu 31 Mei 2020, kita dapat mengikuti kebaktian Pentakosta di GKI Gresik secara online. Kami Majelis Jemaat GKI Gresik dengan sukacita menyambut saudara-saudara yang ada di rumah dan mengucapkan selamat beribadah. Yang kedua, diinformasikan bahwa persekutuan doa malam akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Juni 2020 dan untuk sementara dialihkan menjadi doa malam keluarga di rumah masing-masing. Selanjutnya untuk kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada Kamis 4 Juni 2020. Untuk sementara juga dialihkan menjadi kebaktian keluarga di rumah masing-masing. Jemaat yang terkasih, diinformasikan tentang persembahan. Persembahan ibadah online dapat dikumpulkan dan diberikan ke GKI Gresik melalui transfer ke rekening yang pertama, operasional BCA dengan nomor 790 0798 011 atas nama GKI Gresik, atau dapat men-scan QRIS code yang telah ditampilkan dengan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, link saja
dan dompet digital lainnya atas nama GKI Gresik Strip HO. Renovasi gereja bisa dipersembahkan di BCA KCU Gresik AC 790 0798 177 atas nama GKI Gresik. Jika tidak memungkinkan untuk mentransfer, maka bisa dimasukkan dalam amplop, kemudian dimasukkan langsung ke brankas yang ada di gedung gereja. Bapak Ibu, sebagaimana Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kita, marilah kita tetap memberikan yang terbaik walaupun beribadah di rumah masing-masing. Untuk persembahan celengan aksi puasa, kami menginformasikan kepada jemaat dan simpatisan GKI Gresik bahwa pengumpulan celengan buah aksi puasa yang diperuntukkan untuk renovasi gereja dapat diserahkan di sekretariat GKI Gresik kepada Saudara Esra atau Bapak Richard Nali pada jam kerja pukul 9.00 sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, atau dapat ditransfer ke rekening renovasi gereja nomor 7900798 atas nama GKI Gresik. Bapak Ibu, pada kesempatan ini perkenankan kami Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Gresik mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudara yang merayakan hari kelahirannya maupun hari pernikahannya dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Demikian warta lesan yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Minggu online hari ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan masing-masing bersaat teduh. Umat terkasih, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, hari ini kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus datang sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Ia akan mengirimkan seorang penolong untuk menemani kita dalam perziarahan hidup, untuk memberi air hidup di tengah gersang. Dan penatnya berjalan di padang gurun dunia ini. Mari kita datang kepadanya, supaya kita merasakan segarnya aliran hidup dari Roh Kudus yang membaharui keseharian kita, yang membaharui segenap ciptaan di muka bumi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan sikap berdiri kita mulai ibadah Pentakosta ini dengan menyanyikan pujian dari NKB 7 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru.
Saudaraku dikasih Tuhan, kita menghayati bahwa ibadah Pentakosta ini berlangsung di dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, Pentakosta atau hari ke-50 dalam tradisi Yahudi diperingati sebagai hari panen raya. Umat dari berbagai daerah berkumpul di Yerusalem memberikan dan mempersembahkan hasil panen raya. Hal ini juga dilakukan para murid Yesus. Mereka berkumpul di sana dan memberikan hasil panen. Walau perasaan mereka masih bercampur aduk pasca kenaikan Yesus ke surga, namun pada hari itu Tuhan memberikan apa yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan. Roh Kudus dicurahkan bagai hujan lebat yang datang memberikan kehidupan di gurun yang gersang. Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup dalam damai sejahtera ilahi, bahkan di situasi yang sulit. Roma 5 ayat yang ke-5 menyatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari saudaraku, kita mengakui setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan cinta kasih. Kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau mengafirmasi bahwa Roh Kudus boleh tercurah atas kehidupan kami.
Kiranya Tuhan, kami selaku umat boleh merespon Roh Kudus itu dalam kehidupan kami, dengan terus hidup memuliakan nama. Namun kami menyadari Tuhan bahwa di tengah-tengah hidup ini kami seringkali tidak menyadari. Kami mementingkan diri kami. Kami justru menjauh daripada Engkau. Ada banyak perbuatan-perbuatan kami yang tak berkenan. Kami seringkali menyakiti hati sesama kami. Kami seringkali mendustai, entah itu pasangan kami, teman kami, sahabat kami. Kami juga seringkali tanpa kami sadari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap perbuatan-perbuatan kami. Kiranya semangat Pentakosta pada hari ini boleh mengubah hidup kami. Kami menjadi pribadi yang semakin baru, yang terus-menerus bekerja untuk mendatangkan kebaikan, damai sejahtera. Mampukan kami Tuhan dan berkati kami. Inilah permohonan kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Pengasihan. Di dalam nama Allah Tritunggal Sang Maha Kudus, kami berdoa dan kami juga memohon ampun. Amin. Tuhan
Tuhan mengampuni setiap orang yang datang memohon pengampunan. Bahkan Ia berjanji akan memberikan Roh-Nya untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Simaklah janji Tuhan dalam Yeskiel 36 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhala. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Apinya berkobar dalam hatiku, kukira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Yesus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Keluarga yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, yang boleh menyapa setiap kami yang berada dalam situasi pergumulan yang berat. Sebagaimana Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan, melipat gandakan dan mengenyangkan lebih dari 5.000 orang. Kiranya juga Tuhan boleh berkati hamba-Mu ini, yang memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh lipat gandakan, sehingga setiap orang yang mendengarnya boleh Engkau kenyangkan. Dan karena itu mereka boleh melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki melalui sabda-Mu. Ya Tuhan,
Bimbing dan sertai kami, agar kami boleh betul-betul meresapi, boleh betul-betul menghayati dan melakukan firman. Kami serahkan Tuhan pembacaan sabda dan perenungan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan pengasih. Di dalam nama Allah Tritunggal, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Yohanes, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Demikianlah. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbagilah kita yang mendengarkan dan juga yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama merayakan Pentakosta. Dan Pentakosta pada hari ini menjadi spesial karena kita merayakannya secara online. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama berbicara terkait dengan tema menerima aliran hidup dari roh. Menerima aliran hidup dari roh. Nah, saudara, kalau kita bicara masalah Pentakosta, kita menghayati bahwa sebenarnya sebelum kita menghayati Pentakosta sebagai pencurahan Roh Kudus, Pentakosta ini pun dirayakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan mereka memaknai Pentakosta sebagai hari raya panen. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu menghayati Pentakosta itu sebagai hari raya panen yang dilakukan 50 hari setelah Paskah. Dan mereka membawa hasil panen mereka dan mereka merayakannya bersama-sama. Lalu kemudian Pentakosta itu diadopsi oleh kekristenan, dan sekarang kita menghayati bahwa Pentakosta itu merupakan peristiwa pencurahan Roh Kudus, yang mana ini mengacu pada Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Di situ kita bisa melihat bagaimana ada banyak orang yang berkumpul, lalu kemudian Roh Kudus turun dalam lidah-lidah api yang menyala-nyala itu, dan orang-orang yang ada di situ bisa berbahasa, berbahasa asing. Jadi saudara bisa bayangkan misalnya ada orang Batak, lalu kemudian tiba-tiba bisa fasih sekali dengan bahasa Jawa yang halus. Pun juga sebaliknya, mereka kemudian bisa berbahasa fasih di luar dari asal mereka. Dan itulah yang terjadi ketika lidah-lidah api itu turun. Maka kalau kita bicara secara umum Pentakosta, ya, ada hari raya panen, ada juga pencurahan Roh Kudus, dan itu tidak bisa kemudian kita pisahkan.
Karena memang sejarah mencatat seperti itu. Itu sebabnya kalau saudara menghayati ibadah-ibadah Pentakosta itu dekorasinya hasil raya panen, gitu ya. Lalu kemudian kita menggunakan warna liturgis merah, itu adalah memaknai hari Pentakosta yang tadi itu, yang merupakan hari raya panen dan juga pencurahan Roh Kudus. Nah, yang menarik adalah Pentakosta ini acap kali membuat saya gelisah. Mengapa? Sebab ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan yang mendasar. Apakah itu berarti sebelum Pentakosta tidak ada Roh Kudus? Kalau kita memaknai Pentakosta itu sebagai pencurahan Roh Kudus, maka apakah sebelum itu belum ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus? Dan celakanya banyak orang-orang bahkan pendeta yang menggunakan teologi itu, yang mengatakan bahwa Roh Kudus memang belum turun pada waktu itu dan baru turun ketika di Pentakosta itu. Lalu kemudian diperkuat oleh bacaan Injil Yohanes yang tadi sama-sama kita baca, pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-39 yang mengatakan bahwa yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Perhatikan kata sebab roh itu belum datang. Dan itu menggambarkan kepada kita bahwa seakan-akan Roh Kudus itu belum muncul dan baru muncul ketika Pentakosta. Saudara, ini adalah pemikiran yang keliru. Mengapa? Ada dua hal yang menurut saya ini adalah pemikiran yang keliru. Karena kalau kita berpikir bahwa Roh Kudus itu belum hadir, maka itu bertolak belakang dengan pemahaman Trinitas yang kita hayati dalam GKI. Dan seakan-akan mau mengajarkan bahwa kita memahami kerja Allah itu part-time. Ya. Jadi seakan-akan waktu penciptaan itu itu kerjanya si Bapa. Gitu ya, mencipta, lalu kemudian tuh sampai dalam perjanjian lama, selesai, lalu kemudian mulai perjanjian baru, si Bapa selesai, sekarang giliranmu ya anak. Lalu lahirlah Yesus, kurang lebih 33 tahun berkarya, mati di kayu salib, selesai, lalu kemudian tugas yang ketiga, Roh Kudus naik, lalu kemudian muncullah Roh Kudus. Itu seakan-akan menggambarkan kerja Allah yang part-time. Dan itu pemikiran yang keliru. Kita menghayati bahwa konsep Trinitas, Tritunggal, itu menghayati persekutuan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang bekerja bersama. Karena itu ketika kisah penciptaan, Bapa mencipta bersama-sama dengan Anak dan Roh Kudus. Yesus yang berkarya bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai kita bersama-sama dengan Bapa dan Anak, dan itu tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa Allah itu seperti part-time. Ya. Saudara kan tahu ya, kalau part-time itu ada shift-shiftan, ya. Ada yang kerjanya pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Dan Allah tidak seperti itu. Dia tidak bekerja secara part-time. Karena sejak semulanya Roh Kudus itu memang sudah ada di dalam kisah penciptaan. Maka penulis Kejadian dengan jelas mengatakan baiklah kita. Dan sangat kental sekali bahwa roh itu sudah ada sejak semulanya. Lalu kemudian kekeliruannya yang kedua juga adalah pemahaman kita mengenai Injil Yohanes 7 ayatnya yang ke-39. Mungkin secara sekilas kita bisa berpikir bahwa
kalimat sebab roh itu belum datang, itu mengandaikan memang belum datang. Tapi saudara, ketika saya membuka teks aslinya dalam bahasa Yunani yang dikatakan opo gar in pneuma, kalimat itu bersifat imperfect tense. Apa itu? Biasanya kalimat imperfect tense itu dipakai dalam sebuah kalimat untuk menunjukkan bahwa suatu pekerjaan atau perbuatan sedang dilakukan atau dilakukan berulang-ulang dalam waktu atau masa lampau. Sehingga oleh karena itu Yesus mau mengatakan bahwa ini sudah ada dan itu akan diafirmasi kembali, akan kemudian dicurahkan kembali dalam Pentakosta. Itu sebabnya Roh Kudus tidak kemudian ujuk-ujuk datang pada Pentakosta itu. Sebelumnya dia sudah ada dan bekerja. Maka mari kita berhati-hati di dalam kemudian melihat setiap teks Alkitab. Dan harusnya ini menjadi autokritik bagi setiap orang yang senang kali mencomot-comot ayat Alkitab, memasukkannya di dalam grup atau status-status dan sebagainya, tanpa tahu apa yang menjadi dasar dan latar belakang. Melihat teks Alkitab tidak bisa sesederhana itu. Yang perlu diperhatikan adalah gramatika atau struktur dari kalimat itu dalam bahasa asli. Dan sayangnya banyak orang yang tidak menghayati itu, sehingga yang terjadi adalah pencomotan di mana-mana. Alkitab seakan-akan diperkosa dengan bebas, memenuhi nafsu orang yang menafsirkan. Dan itu salah, itu keliru. Jadi jelaslah bahwa kalau dipertanyakan lagi pertanyaan yang tadi, apakah itu berarti sebelum Pentakosta tidak ada Roh Kudus? Ada. Dan dia sudah muncul. Dan kegelisahan yang kedua adalah muncul lagi kemudian pertanyaan, apakah orang yang dicurahkan oleh Roh Kudus itu hanyalah orang yang memiliki karunia spektakuler? Kalau kita mengacu pada kisah para rasul itu kan kita bisa melihat mereka bisa berbahasa asing. Dan kita juga mengenal orang-orang yang kemudian bisa berbahasa roh. Apakah berarti tolak ukur orang kemudian mendapatkan Roh Kudus dia bisa berbahasa roh? Maka pertanyaan yang kedua ini tidak bisa kemudian kita jawab iya, karena itu adalah kekeliruan. Mengapa? Karena kita bisa melihat bahwa kerja Roh Kudus tidak bisa dibatasi hanya karena kemudian orang itu bisa melakukan karunia-karunia yang spektakuler. Dan ini bahaya sekali, saudara. Dan ini yang terjadi pada jemaat di Korintus mula-mula itu begitu. Kenapa kemudian menjadi muncullah pengkategorian karunia-karunia. Oh, berarti ini dia karunia bahasa roh yang paling tinggi. Penyembuhan, melakukan mujizat dan sebagainya. Dan yang lain itu bukan karunia Roh Kudus. Hati-hati dalam menggambarkan konsep seperti itu. Mengapa? Kalau kita mengacu pada bacaan kita, di situ kita bisa melihat ya. LA itu menerjemahkan bacaan kita sebagai air sumber hidup. Dan ayatnya yang ke-38 sampai dengan 39 itu Yesus mau menggambarkan bahwa Roh Kudus itu seperti air. Kita pasti tahulah sifat air itu pasti akan menyesuaikan wadah. Saudara tuang di bejana, maka air itu akan membentuk bejana. Mau saudara masukkan ke gelas yang lonjong, yang lebar dan sebagainya, air akan menyesuaikan itu. Dan itulah sifat air, bukan? Kecuali saudara masukin es batu.
Letak-letuk. Nah itu sampai belum mencair dia tidak akan menyesuaikan. Tapi ketika mencair dia pasti akan menyesuaikan itu. Air selalu akan menyesuaikan wadahnya. Gitu ya. Maka saya suka heran kalau ada orang isi bensin, digoyang-goyang. Itu maksudnya apa itu? Bukankah bensin itu kan sifatnya cair dan akan menyesuaikan, buat apa digoyang-goyang? Nah saudara, air akan menyesuaikan wadahnya. Dan karena itu Roh Kudus pun bekerja sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu kerja Roh Kudus tidaklah sama, tidak boleh sama, dan tidak harus sama. Lantas mengapa kita menyamakan orang harus bisa seperti ini dan sebagainya. Semua ditolak ukur bahwa orang kalau ada Roh Kudus itu harus seperti ini, punya karunia ini. Dia harus bisa berkhotbah, dia harus bisa kemudian berdoa dengan bahasa yang puitis dan sebagainya. Lalu kita menganggap bahwa dia dicurai Roh Kudus dan sebagainya. Dan buat saya itu terlalu eksklusif sekali. Dan Roh Kudus tidak bekerja seperti itu. Kerja Roh Kudus tidaklah sama, tidak boleh sama, dan tidak harus sama. Dan setiap kita punya karunia yang luar biasa. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya karunia ini sajalah yang kemudian dilihat sebagai inilah cara Roh Kudus. Tidak. Kita tidak berpikir bahwa berarti orang yang bisa bahasa roh itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang bisa melakukan penyembuhan ilahi itu adalah orang-orang yang dikuasai Roh Kudus. Lalu kemudian orang-orang yang bisa melihat masa depan, berbuat itulah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Lalu yang lain itu bukan. Dan buat saya itu adalah pemikiran yang sangat-sangat keliru. Karena setiap orang itu dikaruniai oleh Roh Kudus sesuai dengan kapasitas kita. Dan itu yang harus kita hayati. Maka kalau misalnya saudara melihat ada orang yang kemudian dia itu menyapu, itu karunia Roh Kudus. Ketika ada orang yang kemudian masak, itu karunia Roh Kudus. Gak semua orang bisa masak, saudara. Sungguh. Saya bukan orang yang bisa masak. Apalagi pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Itu kan menuntut saya pada akhirnya harus bisa mengolah makanan. Tidak bisa mengharapkan hanya GoFood saja. Apalagi mengharapkan orang mengirimkan makanan itu tidak. Tapi harus mengupayakan bagaimana supaya bisa buat makanan. Ya akhirnya belajar. Ya meskipun gak enak-enak. Meskipun kadang rasanya aneh-aneh ya belajar. Bikin sambal, kadang-kadang juga gak karuan. Bikin sambal kepedesan, kebanyakan cabai. Oh itu kurang bawang, kurang tomat. Oke, tak pakai tomat, pakai bawang. Jadinya keenceran. Ini cabai, sambal ini apakah betul-betul sambal ataukah jus cabai gitu, terlalu cair karena kebanyakan tomat. Bikin lagi begitu. Dan gak mudah saudara. Maka orang apapun yang orang kerjakan, mau itu cuma ngulek sambal dan sebagainya, itu karunia Roh. Orang bisa ngomong di public speaking, itu karunia Roh. Orang yang tidak bisa ngomong di public speaking tapi bisa melakukan sesuatu yang lain, itu karunia Roh. Dan semua itu adalah karunia Roh, mengacu pada perbuatan-perbuatan yang baik. Maka tidak ada lagi pembeda-bedaan mana yang karunia Roh, mana yang kemudian tidak begitu. Karena kerja Roh Kudus tidaklah sama, tidak boleh sama, dan tidak harus sama. Jangan lagi kemudian kita merasa alih-alih kita itu dikaruniai oleh Tuhan, bisa melakukan segala sesuatu, justru itu malah menjadi cara kita untuk menjadi batu sandungan buat orang lain.
dengan kesombongan, kepongahan, merasa diri paling hebat dan sebagainya. Kerja Roh Kudus tidaklah seperti itu. Oleh sebab itu saudara, tak perlu menunggu Pentakosta untuk mengharapkan Roh Kudus. Karena sejak semulanya Roh Kudus itu sudah ada dan ia sudah bekerja. Masalahnya adalah tinggal di mana, apakah kita menerima itu atau tidak. Seperti tema kita, menerima aliran hidup dari Roh. Apakah kita menerima itu? Atau jangan-jangan kita selamanya tidak menerima. Kita tidak peka. Dan karena sikap-sikap kita tidak menghayati, tidak menampakkan Roh Kudus yang bekerja itu. Orang yang menerima aliran hidup dari Roh, orang yang merespon Roh Kudus yang mau bekerja pada dirinya, akan selalu mengacu kepada Allah. Perbuatannya itu selalu dipikirkan matang-matang dan diperhadapkan oleh sebuah pertanyaan, apakah ini Tuhan yang engkau kehendaki atau tidak. Dan selalu berada pada ketegangan itu. Sehingga perbuatannya tidak lagi sembarangan. Mulai saudara kita menghayati, merespon Roh itu. Roh Kudus yang sudah ada dan sudah bekerja dalam diri kita. Kita wujudkanlah itu. Sebagaimana kemudian kita menghayati, mempermuliakan Bapa dan Anak, kita juga perlu mempermuliakan Roh Kudus dalam hidup kita. Perhatikanlah hidup saudara, terlebih di tengah-tengah pandemi. Teruslah merespon Roh Kudus. Tuangkan itu dalam kehidupan saudara. Dan disitulah kita terus menerus menghayati semangat Pentakosta dalam kehidupan kita. Selamat merespon Roh Kudus. Selamat merayakan Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama jemaat Tuhan di masa lampau, jemaat Tuhan di masa kini, dan jemaat Tuhan di masa yang akan datang. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dan masing-masing kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kami menghayati Pentakosta, kami boleh diajarkan bahwa Roh Kudus senantiasa bekerja sejak semulanya. Dan cara Roh Kudus begitulah cara yang unik.
yang terus-menerus menyesuaikan dan tidaklah selalu sama setiap orang yang menerima Roh Kudus. Karena itu biarlah Tuhan, kami boleh belajar untuk menghargai, boleh belajar untuk kemudian tidak merasa kecil, tidak merasa tak berguna, tapi juga tidak merasa sombong dan merasa diri mampu. Kiranya semangat Pentakosta ini boleh terus ada dalam hidup kami. Kami bekerja untuk dapat mewujudkan, menampakkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kami, dalam setiap perbuatan-perbuatan kami. Meskipun perbuatan-perbuatan yang sederhana, tapi biarlah perbuatan yang sederhana itu boleh mempermuliakan Tuhan. Dan dalam syafaat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami yang mengalami pergumulan, bagi setiap kami yang paling terdampak karena COVID-19 ini. Mereka yang berjuang untuk terus bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga. Berikan mereka kekuatan dan semangat Tuhan. Berikanlah juga mereka kehati-hatian agar mereka tidak ceroboh dalam melakukan setiap tugas dan pekerjaan. Bagi mereka juga yang kemudian berkekurangan, biarlah Tuhan, Engkau boleh cukupkan mereka. Kami sebagai gereja, biarlah Engkau utus untuk mencukupkan mereka yang berkekurangan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka, para pejuang-pejuang yang berada di garda terdepan, dokter, tim medis, juga orang-orang yang mengantarkan pasokan pangan, mereka yang terus memiliki mobilitas yang tinggi. Tuhan berkati mereka. Engkau jaga mereka, Engkau kemudian kuatkan mereka. Juga kami berdoa bagi para keluarga Tuhan, bagi setiap mereka yang positif COVID-19, maupun mereka yang juga sebagai ODP, PDP, maupun orang-orang yang tanpa gejala. Tuhan berkati mereka, berikan daya juang agar mereka boleh terus memperjuangkan kehidupan, tidak menyerah dengan keadaan. Keluarga yang ditinggalkan, Tuhan juga kiranya memberikan penghiburan dan kekuatan, agar mereka boleh bangkit dan boleh menatap, mengarahkan hati hanya kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Ada banyak pergumulan, pembangunan kami yang tertunda, program-program kami yang juga terpaksa kami hilangkan, operasional, biaya-biaya pun juga mengalami dampak. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau boleh bekerja dan Engkau boleh mencukupkan segala sesuatunya, dan Engkau senantiasa merancangkan sesuatu yang baik menurut kehendak. Karena itu biarlah apa yang boleh kami lakukan Tuhan, kiranya ini boleh tetap di dalam koridor Engkau, bukan sebagai ajang untuk memperlihatkan kesalehan iman, tapi biarlah ini boleh menjadi panggilan kami dengan tulus untuk mau menghadirkan damai sejahtera. Kami berdoa untuk Pendeta Gideon juga dengan keluarganya. Kami berdoa untuk rekan-rekan penatua pun juga dengan keluarga mereka, karyawan kami, para aktivis, pengurus-pengurus komisi, anggota jemaat kami, dan simpatisan kami. Tuhan berkati mereka.
Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami dan juga seluruh negara yang juga mengalami bencana COVID-19. Berikanlah Tuhan kekuatan kepada setiap pemimpin. Kami tahu mereka betul-betul lelah, bingung, kesulitan. Kiranya Tuhan, Kau boleh memberkati mereka, meneguhkan, menguatkan setiap langkah-langkah yang mereka lakukan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan Kami. Dunia ini, semesta ini hanya ke dalam tangan Pengasihan. Inilah Tuhan permohonan kami dan ungkapan syukur kami. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Allah Tritunggal Sang Maha Kudus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Saudara-saudara, Pentakosta kita rayakan sebagai hari pengucapan syukur tahunan. Maka marilah kita memberikan pengucapan syukur tahunan kita, sekalipun hari ini kita belum siap beribadah di gereja, dan kehidupan perekonomian belum bisa berjalan lancar sebagaimana sebelumnya. Marilah kita mengingat firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 11 ayat yang ke-25 yang demikian bunyinya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan keluarga dikumpulkan dan diberikan ke GKI melalui transfer ke rekening BCA 790798011 atas nama GKI Gresik yang diperuntukkan untuk operasional gereja, dan ke rekening BCA KCU Gresik dengan nomor akun 790798177 untuk renovasi gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Di dalam kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian dari nyanyian NKB 133 ayat pertama sampai persembahan selesai. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kembali ke hadirat-Mu Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan, meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini kami belum bisa beribadah di tengah-tengah gereja-Mu, tetapi kami bisa melakukan ibadah secara online. Kami percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah boleh sampai kepada kami. Biarlah itu boleh menguatkan kehidupan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kami juga Tuhan mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh mempersembahkan persembahan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan ajarilah kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kehidupan kami, kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan ini, Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan juga memberkati persembahan ini lewat majelis gereja-Mu, supaya dipergunakan dengan baik untuk melayani jemaat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari-hari di depan penuh dengan misteri. Tapi jalanilah hidup itu dengan merendahkan hati, peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kerendahan hati ibarat mengosongkan bejana diri, agar siap
menerima aliran-aliran air hidup. Hidup dalam luapan kuasa Roh Kudus dan menyadari berkat Tuhan yang begitu penuh di seluruh hidup kita. Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita memohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya cinta dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita selalu menyertai kamu, memenuhi hati dan rumahmu dengan kehangatan, menenangkan jiwa-jiwa yang gaduh, menguatkan mereka yang lemah, membalut yang terluka dan berduka. Kiranya persekutuan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus tinggal di dalam hatimu, menjadi sumber kekuatan dan kedamaian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Syukur atas bunga mawar harum ini.